Buat laki-laki dan perempuan, hati-hati dengan kondisimu yang sedang seperti ini. Jin itu sangat suka menjilat-jilat darah haid yang tidak dibungkus, yang tidak segera ditempatkan di tempat yang layak. Dan perempuan yang dalam keadaan kotor dan tidak membersihkan, jin juga suka menjilat-jilat itu. Jadi baik yang sedang ada dan tidak ditutupi, dengan bismillah misalnya, tidak segera dibersihkan, dibiarkan membau seperti itu, nggak bawa stok. Jadi sering-sering bawa stok gitulah buat perempuan nih. Jangan kayak mak-mak dulu, kalau mama dulu kan susah bawa stoknya handuk. Mama dulu pakai handuk kan sebelum ada teknologi seperti sekarang yang punya daya serap bagus. Apa kabar semua? Bikhair. Baik-baik saja. Masih seperti kemarin ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ngomong berapa hari kita nggak ketemu nih? Berapa minggu saya nggak masuk? Hah? Betapa rindumu padaku. 3 minggu dibilang setahun gitu kan. Itu artinya sudah sangat rindu sekali gitu ya. Ya saya doakanlah mudah-mudahan ada perubahan yang mendasar. Yang mendasar itu bangun tidur udah nggak sendiri lagi. Mau tidur nggak sendiri lagi. Apalagi bahasannya tentang haid lagi malam ini agak berat. Kalau masih belum berujung juga statusnya takutnya nggak nyambung materinya ini. Ada waktu setengah jam ke depan, mudah-mudahan tambah ilmu lagi. Bahasannya rada-rada ini sebetulnya. Ali Imran. Kita masih di Al-Baqarah kelas ini ya. Oke, Al-Baqarah 222. Saya lihatkan ini. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Ini penting sekali, tapi insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan kalau nggak tuntas. Karena ini ada masalah-masalah terkait dengan hubungan suami istri. Terkait dengan haid ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Ha dan dhad masih jelas. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Udah kedengaran tuh, udah mulai benar tadi. Yang pertama masih mahid, masih malas. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adha فاعتزلوا النساء في المحيض
ولا تقربوهن حتى يطهرن يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن فإذا تطهر roknya tebal تطهرن فأتوهن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين Kita ulangi sedikit. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين Jadi hari ini kita belajar tentang haid tapi kaitannya dengan hubungan seksual. Jadi bukan masalah-masalah yang terkait dengan fikih secara umum. Ya, kita fokus di sini. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Kita lihat ininya, tafsir Jalalainnya dulu. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di mana? Di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sangat detail. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Coba perhatikan baik-baik. Kita lihat asbabun nuzulnya dulu. Terkait ayat yang sangat detail ini. Diriwayatkan dari Anas bahwa orang-orang Yahudi, apabila istri mereka haid, maka mereka mengeluarkannya dari rumah. Mungkin karena fa'tazilun nisa. Jauhilah perempuan. Ya. Maka mereka mengeluarkan perempuan-perempuan itu dulu dari rumahnya karena dia sedang kotor. Ini tentu menurut mereka baik dalam rangka menjaga kesucian mereka. Menurut mereka. Apalagi yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap perempuan yang haid, tidak mengajaknya makan dan minum bersama. Nih, makan sono gitu. Fa'tazilun nisa, barangkali maksudnya fil mahid. Jauhilah perempuan ketika dia sedang haid. Dan tidak menggauli mereka di rumah. Ketika hal itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat ini. Nah, sekarang kita coba lihat detailnya. Nah, ini lagi sakit ya. Memang ada yang sakit, ada yang normal gitu ya.
Yang normal sakit juga nggak? Sakit ya. Itu adalah sebuah proses normal berarti ya. Ini yang laki-laki juga perlu paham. Ya, kadang-kadang nih laki-laki nih bebel nih nggak mau tahu pada perempuan. Wa'yas'alunak, dan mereka bertanya kepadamu. Karena yang mereka lihat di kalangan Yahudi ini kok rada-rada aneh ya memperlakukan perempuan yang sedang haid. Ini kasus ringkasnya. Anil mahid, tentang haid. Kalau haid kenapa disebutnya mahid di sini? Ada yang mengatakan bahwa maksudnya mahid di sini tempatnya, tempat keluarnya haid itu. Yas'alunaka anil mahid. Jadi yang dipertanyakan ini sebetulnya perempuan yang lagi haid atau mempersoalkan tempat keluarnya haid. Yas'alunaka anil mahid. Jadi ada yang lebih fokus, yang dipersoalkan di sini adalah bukan soal kondisi perempuan yang sedang haidnya, tetapi soal bagaimana memperlakukan tempat keluarnya haid. Jelas? Jadi ada dua kondisi. Kondisi pertama, kondisi si perempuan yang sedang haid, bagaimana memperlakukannya, hukumnya secara hukum, dan tempat keluarnya haid itu bagaimana pula hukumnya dan memperlakukannya. Jelas? Jelas banget lah kalau gitu. Kul, katakanlah. Ini sebagai bentuk jawaban atas pertanyaan yang membingungkan dua kondisi perempuan itu. Haid dan tempat keluarnya haid. Ini perempuan juga mesti paham kondisi dirinya. Jawabannya, huwa adzan. Ia adalah kotoran. Atau makna lain adalah tempatnya kotoran. Jadi haid atau perempuan yang haid adalah sedang dalam kondisi kotor. Tapi makna spesifiknya adalah tempat keluarnya adalah tempat kotor. Apa maksudnya nih? Ada hasil penelitiannya nggak Ustadz? Gitu. Tadi kan urin, sekarang haid. Sedikit penjelasan, kalau sampai tempat haid yang sedang haid itu digauli, lalu bercampurlah proses pembuahan dengan darah dan jadi anak, maka baik hasil penelitian modern maupun experiences-nya, pengalaman orang-orang masa lalu, itu akan ada kelemahan dan kelainan pada anak itu. Anak yang dilahirkan. Agama atau Al-Quran menyebutnya dalam kondisi kotor, karena ada kotor di situ. Nah, pengertian kotor di sini tentu perlu penjelasan-penjelasan ilmiahnya. Jenis bakteri apa yang terkandung. Nah ini mungkin bukan domain saya. Kalau ada, mungkin ada yang bisa menjelaskan minggu depan. Jadi bikin paper khusus untuk ayat ini. Sekali-kali lah ya ngaji pakai paper gitu. Untuk dipresentasikan. Kenapa perempuan yang sedang menstruasi dikatakan azan dalam persepsi Al-Quranul Karim? Nah, sebagian ahli tafsir mengatakan memang ada banyak maknanya. Karena perempuan yang sedang haid, itu kondisi dia yang sedang tidak nyaman, akan malah menyakiti dia ketika digauli. Itu dari sisi perempuannya. Atau darahnya itu sendiri tidak membuat nyaman. Saya tidak tahu juga gimana baunya gitu ya. Sebagai kotoran ini. Jadi kondisinya bisa darahnya itu sendiri kotoran, tempat keluarnya sendiri itu menjadi kotor, dan menggauli dia juga merupakan sebuah kekotoran, setidaknya kekotoran jiwa, dan membahayakan ketika terjadi proses pembuahan bercampur darah kotor itu. Ini sekilas ya, sekilas dulu karena dari tafsir Jalalainnya dulu.
Senyum dikit lah, nggak usah terlalu tegang gitu. Buat laki-laki dan perempuan, hati-hati dengan kondisimu yang sedang seperti ini. Nah sekarang kalau dari sisi mistiknya, nah, nanti biar Ustadz Elon yang menjelaskan. Misalnya, jin itu sangat suka menjilat-jilat darah haid yang tidak dibungkus, yang tidak segera ditempatkan di tempat yang layak. Dan perempuan yang dalam keadaan kotor dan tidak membersihkan, jin juga suka menjilat-jilat itu. Jadi baik yang sedang ada dan tidak ditutupi, dengan bismillah misalnya, tidak segera dibersihkan, dibiarkan membau seperti itu, nggak bawa stok. Jadi sering-sering bawa stok gitulah buat perempuan nih. Jangan kayak mak-mak dulu, kalau mak-mak dulu kan susah bawa stoknya handuk. Mama dulu pakai handuk kan sebelum ada teknologi seperti sekarang yang punya daya serap bagus. Endorse lagi nih, saya nggak tahu produknya apa. Dan bisa mengantisipasi baunya kan, bisa serap baunya. Kalau yang dulu kan nggak, tempelin handuk gitu kemudian. Nah ini ketika perempuan tidak menjaga kebersihannya, jin-jin kotor yang suka pada kotoran itu suka berteman dengan dia. Main lempar gitu aja. Ya. Lu kira teh celup gitu. Main lempar gitu aja di sembarang tempat. Begitu juga ketika Anda tidak bersih ceboknya. Habis buang air, ya, kemudian ceboknya nggak bersih, lalu netes. Sisa darahnya bercampur air, apakah di klosetnya itu atau di jalan itu juga bisa menjadi masalah buat kalian. Jin suka menjilat-jilatnya itu. Nggak ngomong sama saya tapi katanya. Yang berpengalaman dengan dunia itu. Sehingga kemarin Ustadz Elon sudah menjelaskan kan, bagaimana cara membuang bekas pembalut itu. Gimana caranya kira-kira? Pertama, kalau bisa dicuci dulu, dibuang bekasnya itu. Yang kedua, digulung. Yang ketiga, kalau bisa dibungkus. Ya pakai tisu kayak gitu ya. Hah? Kalau udah plastik, taruh di tas kali ya gitu. Ya bisa dibungkus tisu atau ditaruh plastik kemudian dibuang. Itu di tempat yang tertutup. Jangan main tempel di mana gitu keluar gitu. Lu kira pajangan kan gitu. Ini saya ceritanya ke situ, padahal ini sedang priwet juga pranikah buat suami-suami ini. Supaya nanti ngajarin istrinya. Ya. Lupa udah keluar banyak, lupa flash lagi. Dipikir laki-laki, wah ini beda, biasanya kan biru, ini kok merah gitu. Nah baik, jadi azan. Jadi kondisi perempuan yang sedang haid, yang pertama, kondisi dia sedang kotor sehingga mungkin terlarang, sehingga dia terlarang untuk masuk ke masjid. Ketika dikhawatirkan menetes atau mengotori masjid. Tapi jika dalam kondisi aman, ini menjadi bahasan lain. Yang jelas dilarang adalah ketika dalam kondisi haid tidak boleh menyentuh mushaf. Tidak perlu melakukan sholat. Dan tidak sah puasa dan tawafnya dalam keadaan haid. Ini kondisi kotor haid itu. Baik secara makna maupun secara batinnya. Secara lahirnya. Baik. Nah sekarang bahasan kita di tempat keluarnya haid itu. Bagaimana seharusnya suami istri berinteraksi terutama terkait dengan seksual di saat istri dalam kondisi haid. Katakanlah ia adalah kotoran atau tempatnya kotoran. Kul huwa adzan.
perempuan yang haid adalah kotor, dan tempat keluarnya haid juga tempat yang kotor. Yang suka kotoran siapa? Setan. Ya. Jadi memang ada perempuan-perempuan kotor senang digauli saat kondisinya sedang kotor. Dan ada laki-laki kotor yang senang menggauli perempuan dalam keadaan kotor. Waliyahzubillah. Fa'tazilu, maka jauhilah. Secara ringkas dulu ya. Fa'tazilun nisa. Maka jauhilah. Nah, makna jauhilah ini apa? Apakah kayak orang Yahudi tadi? Sono loh. Gitu. Keluar rumah, nggak bisa makan bareng, nggak bisa makan bareng, nggak bisa jalan-jalan bareng gitu. Enggak. An-nisa, perempuan-perempuan. Maksudnya janganlah bersetubuh dengan mereka. Ini jangan gauli mereka di tempat keluarnya haid itu. Ustaz, kan 10 hari Ustaz, gimana gak tahan kan gitu. Susah juga ngomong sama jomblo nih gak paham. Udahlah mendingan gak tahu sama sekali lah gitu ya. Sebab laki-laki yang sudah terbiasa itu kadang-kadang suka gak tahan juga. 10 hari lama banget bagi dia. Fa'tazilun nisa fil mahid. Hindarilah wanita yang dimaksud di sini, hindari tempat keluarnya itu. Bagaimana di luar tempat keluarnya? Boleh enggak? Nah, gimana solusinya? Kan pemain bola ada kanan luar, ada luar di kanan gitu. Susah ngomongnya gimana caranya. Belum pada balik sih ya. Seandainya ngomong sama udah menikah kan enak, kita bisa lepas ngomongnya. Ini jomblo, takut saya ngomongin kepikiran di motor jadi masalah. Udah buka YouTube aja deh lah sono. Tapi yang sehat-sehat ya. Gitu. Ya tapi ini anggaplah sebagai pranikah lah ya bagi yang belum. Supaya nanti lahir generasi yang kuat. Jangan sampai pengantin baru nggak tahan, belum selesai, embat aja gitu. Pas jadi pula. Karena udah di ujung-ujung. Ujung-ujung selesai haid, padahal setelah itu kan masa subur. Kejadian. Nah bisa LGBT nanti lahirnya. Salah satu penyebabnya. Jadi gennya nih gen yang kotor dapatnya. Jauhilah wanita dalam kondisi haid. Nah sekarang yang dijauhi yang mananya? Gitu. Ada yang berpendapat, satu, yang dijauhi adalah bagian tempat keluarnya haid itu. Dan ada yang mengatakan, pendapat lain nanti, kalau mau gue fikihnya secara keseluruhan, tutup bagian perut sampai lutut, setelah itu terserah Anda. Paham Ji? Ada candaan gini Ji. Ini kalau lo mau keluar rumah nih, tidurnya istri miring ke kanan, nah keluar rumah lu langsung belok kanan, jalan kanan. Tapi kalau pas lo mau keluar rumah bini pas tidur yang miring ke kiri, walaupun lo mau ke kanan, kiri dulu jalannya. Gitu. Tapi kalau pas istri sedang telentang, jangan keluar. Gitu. Paham? Pas istri lagi haid. Nah, gimana tuh? Sebagian mengatakan, gauli semuanya, kecuali yang itu. Ini yang disebut kanan luar. Nggak usah dibayangin. Karena pas saya menjelaskan ini ada yang tiba-tiba kosong pikirannya. Aduh, ngomong sama jomblo susah. Baru pembukaannya udah kemana-mana pikirannya. Dan ada yang mengatakan tutup bagian lutut sampai, pusar sampai lutut, kemudian setelah itu terserah Anda. Gitu ya. Udahlah nggak usah terlalu diekspos gitu-gitu aja. Jadi, fil mahidhi di waktu haid atau pada tempatnya haid. Jadi kata-kata mahid di sini bisa kondisi haid, bisa menjadi ismul makan.
Jadi tempat keluarnya haid. Sudah jam 10. Kita lanjutkan minggu depan insya Allah. Ya, hari ini sekilas. Saya tahu Anda kecewa. Karena lagi on-onnya kan gitu. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.